Waking up and knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up from my eyes with wonder. Forever young in your love. This freedom's untainted with you. No moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white. Does it color all around? All is new in the Savior I am found. This is living now. Shalom teman-teman semua, welcome to Youth Community Online Service. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian gak bosan-bosan ketemu aku setiap minggunya ya. Jangan lupa follow Instagram kita @gbsyouthcom, subscribe juga channel YouTube kita @youthcombws. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalau kita sudah mulai ibadah kalian gak akan ketinggalan. Nah, buat teman-teman yang mungkin memiliki pergumulan dan butuh didoakan, teman-teman boleh nih langsung kontak nomor di bawah ini. Nah, aku juga gak bosan-bosan ngajak teman-teman buat join care. Dimana dalam care kita bisa saling sharing, kita bisa sharing pengalaman dan pergumulan, dimana kita selalu akan dikuatkan. Nah, buat teman-teman yang mau tak infonya lebih lanjut, teman boleh nih DM Instagram kita @gbsyouthcom. Nah, kita dulu bahas tentang God's partner, dimana kita ini adalah partner dari Allah. Nah, kita seharusnya mencerminkan Allah di dunia ini. Nah, sebelum kita masuk ke ibadahnya, kita akan mendengarkan message dari salah satu pembina di Youth Community. Ini dia leader message. Halo, shalom teman-teman Youthcom. Nggak terasa kita udah di bulan ketiga, di bulan Maret, minggu pertama. Saya berharap teman-teman tetap semangat di dalam Tuhan dan teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan leader message, di mana di bulan Maret ini kita akan belajar tentang identitas. Perlu teman-teman ketahui bahwa selain kita menjadi partnernya Tuhan dan anak-anak Allah, teman-teman harus sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat berharga. Saking berharganya kita, Tuhan Yesus sampai rela mati loh buat kita. Dan perlu teman-teman sadari juga, seberharga itu kita sampai nilai kita ini seharga Kristus rela mati di atas kayu salib. Selain kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sangat berharga dan bernilai tinggi di mata Tuhan, tugas kita yaitu harus menjaga kehidupan kita. Jadi jangan sembarangan dalam melakukan segala sesuatu. Jangan sampai kita main-main sama hidup kita. Tetap jaga, tetap konsisten, hidup benar di dalam Tuhan. Selain kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan yang sangat berharga, penting buat kita bahwa kita ini harus terlibat sebagai prajurit Kristus yang memberitakan Injil dan menjadi berkat buat sesama, di mana buahnya itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan selama kita mengikuti Yesus, perlu kita sadari bahwa itu nggak gampang. Pasti kita nggak lepas yang namanya proses, teman-teman. Proses itu nggak mungkin enak, pasti kita ngalami nggak enaknya. Proses itu nggak ada yang namanya enak, teman-teman. Pasti ngalami sakit, pasti ngalami sesuatu yang nggak kita inginkan, dan nggak mungkin Tuhan iseng dalam memberi proses itu. Di dalam proses itu perlu kita sadari bahwa ada maksud Tuhan yang gede banget buat hidup kita. Ibarat pohon, dia akan mengalami sebuah pertumbuhan dan diambil buahnya. Buah itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. So, tetap semangat dalam mengikut Yesus dan jangan patah semangat menjalani prosesnya. See you and God bless you. Shalom teman-teman Youth Community. Saya percaya teman-teman sudah siap untuk memulai ibadah sore hari ini, sudah menyiapkan hatinya, pikirannya hanya untuk Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami bisa kembali beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu untuk setiap kami sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus.
Tuhan, kiranya Tuhan mau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas ibadah kami sore hari ini. Tuhan melawat setiap hati kami. Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat hidup kami. Kayak mau bawa hidup kami hanya untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian kita karena kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang ajaib. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari sama-sama kita mau katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setiamu kekal Tuhan. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Yes Tuhan, Kau adalah Allah yang baik, teramat baik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Kau adalah penolong kami yang sangat setia. Dalam keadaan apapun kondisi kami saat ini, kami percaya kami hanya ingin mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus berpegang teguh kepada Engkau, karena hanya Engkau satu-satunya Allah kami yang setia dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu menerangi langkahku,
dengan iman kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Kami mau berserah, kami mau percaya kepada Engkau. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih satu-satunya harapan dalam hidup kami Tuhan. Saat sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau katakan bahwa kami mau berserah. Kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Karena satu hal yang kami yakini Tuhan, hanya Engkau Allah penolong kami yang setia. Engkau satu-satunya Tuhan kami yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lawat hati kami lebih lagi Tuhan, untuk kami bisa merasakan bahwa kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat meneguhkan setiap hati kami, dapat menguatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pada saat ini ibadah youth, anak-anak muda tentunya punya semangat yang luar biasa. Semangat ini sangat penting untuk bersama dengan Yesus berkarya memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak perlu khawatir akan masa depan. Bersama Yesus, masa depan saudara selalu
cerah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur masa muda kami mau Tuhan menjadi masa muda bersama Tuhan. Dalam usia kami mau berkarya dan berkarya supaya nama Tuhan Yesus dimasyurkan. Pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai anak-anak muda, agar kami selalu memasyurkan, memuliakan, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan merenungkan, belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan pencerahan, dan kami mau Tuhan, dengan hikmat Tuhan, kami mau di dalam seluruh aspek hidup kami berkarya bagi kemasyuran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari, kasih Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan milik Kristus. Kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Suruh siapkan akal budi. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tampak memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Puji Tuhan. Kasih Tuhan, kebenaran ini disampaikan oleh Rasul Petrus. Di sini kita perhatikan, Rasul Petrus itu seorang dengan latar belakang nelayan, dan dengan memperhatikan apa yang ditulis oleh Alkitab, nampaknya Rasul Petrus ini yang dulunya bernama Simon itu
dari keluarga nelayan. Dan tentulah dari sejak kecil dia adalah seorang nelayan. Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, kemudian menjadi murid Yesus, dan dalam perjalanan jalan waktu ini, kita bisa melihat menjadi murid Kristus dan selanjutnya adalah seorang rasul. Nah, kita lihat di dalam surat Rasul Petrus ini kepada orang-orang Kristen di berbagai daerah karena ada aniaya pada waktu itu ya, diaspora. Kasih Tuhan, kita lihat Rasul Petrus tergerak untuk menulis surat Petrus ini kepada orang-orang Kristen di berbagai daerah. Tentunya mereka mengalami dinamika hidup sesuai dengan apa yang terjadi di daerah mereka masing-masing. Nah, disinilah surat Petrus ini disebut surat umum, ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di berbagai daerah di dalam menghadapi tantangan kehidupan. Nah, di sini Rasul Petrus tergerak untuk menyampaikan tentang bahwa keberadaan orang-orang Kristen di daerah ini supaya mereka memahami pertama-tama adalah bahwa mereka adalah milik Kristus. Ini harus dipahami terlebih dahulu. Nah, di sini kita perhatikan kekasih Tuhan. Ada beberapa prinsip yang disampaikan kepada orang-orang Kristen supaya mereka memahami bahwa mereka adalah milik Kristus. Maka seyogyanya, seharusnya bagaimana sebagai seorang milik Kristus di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan ini sebagai prinsip yang sangat esensial, yang sangat mendasar. Sebagai orang Kristen, bagaimana mereka hidup di tengah-tengah masyarakat dengan dinamika kehidupan ya masyarakat di daerah masing-masing dengan budaya, dengan karakteristik setempat. Dan Rasul Petrus menanamkan harus benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah milik Kristus. Nah, kita perhatikan di sini. Rasul Petrus seorang yang mempunyai latar belakang nelayan, kita bisa melihat kebenaran yang disampaikannya pastilah kebenaran yang sudah dipelajari dari Yesus Kristus sendiri. Sebagai seorang nelayan, pasti paradigma berpikirnya itu pasti ya dari sejak kecil ya sampai dewasa sebelum mengalami perjumpaan dengan Kristus, pasti itu yang berkaitan dengan laut, pantai, ya, cuaca, ya, jala, mengenai juga ya waktu-waktu yang tepat untuk menangkap ikan ya yang bisa memenuhi standar yang seharusnya sebagai nelayan untuk mendapat ikan itu ya dengan cara yang bagaimana tentunya sudah berpengalaman. Nah, di sini kekasih Tuhan kita melihat setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, belajar kepada Yesus Kristus 3,5 tahun, lihat paradigma yang lama itu dirubah menjadi paradigma pola pikir Kristus. Itu sebabnya tidak heran Rasul Petrus menyatakan, siapkanlah akal budimu. Siapkan akal budimu. Lihat, siapkan akal budimu. Biasanya kalau kita di dalam kehidupan rohani, kita berjumpa dengan pendeta-pendeta senior, jangan pakai otak, pakai dengkul. Ya. Wah, sering kita dengar, saya pun sering dengar. Ya, jangan pakai otak, pakai dengkul. Loh, Tuhan memberikan kita akal budi ini untuk kita pergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, di sini firman Tuhan yang disampaikan Rasul Petrus ini unik.
siapkanlah akal budimu. Karena apa, kekasih Tuhan? Saya sebagai pendeta dalam konseling anak-anak muda, nah ini saya bersyukur diizinkan Tuhan belum menikah. Bagaimana saya menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau percabulan, kenajisan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, apalagi pada masa sekarang ini teknologi media komunikasi, media sosial begitu gampang untuk dibuka, ya, di bidang komunikasi sosial kita lihat begitu, ya, hal-hal yang berkaitan dengan percabulan, kenajisan, ya, pornografi begitu gampang sekali. Ya, kalau kita memperhatikan majalah Tempo beberapa tahun yang lalu pernah memuat ketika mengadakan penelitian terhadap, ya, pornografi, percabulan, kenajisan yang berkaitan dengan media sosial semakin meningkat. Dan dicontohkan, ya, seperti, ya, perempuan, wanita itu biasanya tabu untuk membuka, ya, hal-hal yang berbau pornografi. Sekarang makin, ya, mereka menjadi biasa. Jadi waktu jam istirahat, biasanya dulu kalau kaum pria itu, wah, sudah biasa, ya, ya, sepertinya sudah bukan sesuatu yang aneh. Tetapi sekarang karyawan-karyawan perempuan, karyawati, justru jam-jam istirahat mereka buka pornografi. Itu penelitian dari majalah Tempo. Bahkan ada yang ketagihan, ya, sampai aktivis gereja pun ada yang kalau tidak buka pornografi itu, pikirannya tidak bisa tenang. Bahkan ada yang ketika akan mempersiapkan sampai begitu rupa, ya, kesaksian atau, ya, mau pelayanan atau mempersiapkan renungan, mereka tidak bisa tenang kalau belum buka pornografi. Sampai begitu kita lihat. Bahkan tidak bisa tidur, pikirannya kacau kalau belum buka pornografi. Lihat, sampai begitu mengakar, ya, sampai begitu rupa, sampai, ya, mereka kerajingan dengan hal-hal demikian. Nah, kekasih Tuhan, di sini Rasul Petrus menanamkan betapa pemahaman yang pertama yang sangat penting adalah dia menyadari bahwa dia milik Kristus. Nah, sebagai milik Kristus harus menyadari, ya, bahwa kita ini sebagai milik Kristus di mata Tuhan itu kita mempunyai nilai yang sangat tinggi. Di dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai 16, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun kalau ada dia melupakannya, lihat Tuhan mengatakan apa? Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, di sini Tuhan menyatakan betapa, ya, kita yang sebagai umat Tuhan itu, kita ini mempunyai nilai yang sangat tinggi di mata Tuhan. Lihat, sampai begitu rupa Tuhan tidak melupakan kita. Sampai di dalam bentangan matanya itu, ya, tembok-tembok itu nampak, tembok-tembok yang mengelilingi kita. Nah, ini apa kaitannya tidak melupakan dengan tembok-tembok ini? Saya mohon Tuhan berikan pencerahan. Nah, di sini di bentangan mata Tuhan itu, saudara ini selalu di dalam pemantauan Tuhan. Jangan sampai tembok itu roboh. Tembok perlindungan yang dari Tuhan berikan itu, ya, dan di dalam pengawasan pemantauan Tuhan sampai begitu rupa. Lihat, sampai begitu rupa saudara sangat bernilai tinggi. Coba kalau saudara, ya, punya barang berharga, ya, emas murni, ya, demikian juga permata, intan, tentunya saudara selalu memantau, ya. Saudara simpan,
di tempat yang sangat-sangat aman, tetap di dalam pemantauan saudara. Nah ini, sampai begitu rupa di mata Tuhan kita ini sangat bernilai tinggi. Berikutnya kalau kita memperhatikan ya, firman Tuhan juga menunjukkan kita ini berharga di mata Tuhan. Sampai ditunjukkan di dalam 1 Petrus pasal 1, lihat, kita ini ditebus oleh Tuhan. Tuhan menebus kita ini dengan darahnya yang mahal. Dengan apa? Darah yang tidak bercacat celah, tidak bernoda. Berarti ini darah yang sempurna. Dan darah yang sempurna ini pasti tidak ada setitik celah pun. Ya, darah yang sempurna, darahnya Yesus Kristus. Apapun, atau sekarang seperti virus COVID-19 ini, dikatakan sekarang ya berkembang menjadi varian-varian baru. Bahkan dikatakan di Inggris sudah 70% varian baru ini ya mempunyai daya tular sekuat sedemikian rupa sampai 70% daya tularnya. Sampai bandara-bandara ketika berita ini tersebar, beberapa negara menutup bandaranya, jangan sampai masuk. Dan diperkirakan berita televisi kemarin, iya, varian ini sudah masuk Indonesia. Nah, lihat. Sampai begitu rupa. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Darah Yesus Kristus yang sudah membasuh dosa-dosa kita. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, ya, mari berperkara sampai begitu rupa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Seberat apapun dosa saudara, darah Yesus Kristus itu, lihat, bisa membasuh menjadi putih bersih dan murni. Luar biasa. Mujizat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa ini. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Lihat keselamatan jiwa kita ini. Mahal sekali. Nah, di sini kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Nah, ini harus kita sadari. Kemudian kita lihat ya, nilai diri kita ini sangat mahal. Ya. Seharga Kristus. Maksudnya pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan yang tidak bernoda, tak bercacat celah. Diibaratkan seperti anak domba yang tidak bercacat celah. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 5 ayat 12, segala puji-pujian bagi anak domba. Lihat, dikatakan apa? Anak domba yang tak bernoda, tak bercacat celah itu. Layak. Siapa dia? Yesus Kristus. Layak untuk menerima, lihat, kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Lihat, sampai begitu rupa. Ya, yang duduk di tahta Bapa surgawi dan anak domba yang di sampingnya layak untuk menerima puji-pujian, hormat, ya, kuasa, ya, kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Dan lihat para tua-tua, makhluk, berlaksa-laksa ribu, ya, beribu-ribu raksa, para malaikat tersungkur, ya, memuji dan menyembah. Lihat sampai sedemikian rupa. Pengorbanan Yesus Kristus untuk menanggung dosa kita, sakit penyakit kita, dan kelemahan kita. Dia menanggung dengan ikhlas. Lihat ketika dia mengalami aniaya jasmani dan batinia. Karakter agung nampak. Dia tidak berbuat dosa. Dia tidak menipu. Dia tidak mengancam, tidak mencaci maki. Sampai mati. Kita belum sampai mati saja bersungut-sungut. Di situ lihat karakter agung dari Yesus Kristus. Kita bangga dengan Yesus Kristus. Sedemikian rupa, ya, di dalam penderitaannya biasanya, ya, seseorang kalau dalam penderitaannya itu karakter-karakter yang tersembunyi itu bisa nampak, amarah, ya, caci maki, tapi Yesus sampai mati.
kita lihat karakter agung Yesus Kristus. Nah, di sini pengorbanan Yesus. Dia mengalami semua dan tulus ikhlas, dan lihat dengan pengorbanannya dia memberkati, oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Virus seganas apapun harus kita mantap komitmen. Ya, bilur Yesus lebih mujarab, bilur Yesus lebih berkuasa, lebih dahsyat dari sekalipun seganas virus apapun. Nah, di sini kekasih Tuhan, maka sebagai seorang yang memahami bahwa dia adalah milik Kristus, maka dia harus memperlihatkan tanda-tanda kepemilikan itu kepada dunia, kepada masyarakat di sekitar kita ini. Ya, nah ini Rasul Petrus ini meminta supaya siapkanlah akal budimu, siapkan akal budimu. Otak kita ini secara disiplin ilmu jasmani, otak sebelah kiri ini lebih dominan berpikir logika. Sebelah kanan ini intuisi. Nah, kalau sampai seorang lebih dominan intuisi ini, hal-hal yang bersifat lamunan, kalau itu dibiarkan terus kemudian diisi dengan hal-hal yang negatif, akhirnya pikiran cabul, pornografi lebih dominan. Nah, di sini otak sebelah kiri ini harus juga ada keseimbangan. Ya, kita harus mengerti, memahami secara logika. Ya, saya pernah tanya seorang dokter, beberapa dokter, bagaimana di dalam tugasnya sebagai dokter memeriksa jasmani seseorang, apalagi lawan jenis. Oh, biasa. Itu kalau kita belajar secara logika, ilmu nalar, fungsi anggota tubuh ini untuk itu, untuk ini, untuk itu. Jangan sampai nafsu yang menguasai, akhirnya jadi cabul dan jadi seorang yang punya pikiran kenajisan yang terikat dengan pornografi. Harus berpikir juga nalar. Nah, itulah sebabnya Rasul Petrus katakan, siapkanlah akal budimu. Iya, akal budi yang sudah diperbarui di dalam Kristus. Kita memiliki pikiran Kristus. Jadi kita harus tahu itu, kita menjadi tuan di dalam diri kita. Kalau sampai pikiran kita mulai cabul, maka kita harus tolak. Ya, disinilah Martin Luther mengatakan, ya, apakah saudara mengizinkan burung-burung membuat sarang di kepalamu? Ya, tentunya kita tidak akan mengizinkan burung datang membuat sarang di kepala kita. Kita harus usir itu. Sudah tahu itu burung yang membuat sarang di kepala kita, kok kita biarkan. Demikian juga kalau pikiran cabul mulai masuk. Iblis itu ya, medan peperangan di dalam diri seseorang itu pikiran. Kenneth Hagin pernah di dalam alam roh dia melihat iblis itu duduk di bahu kita. Kemudian dia memasuki pikiran-pikirannya. Sepertinya pikiran kita, padahal tidak. Itu pikiran iblis. Disinilah kita harus punya pikiran Kristus. Firman Tuhan ini sehingga kita tahu mana yang merupakan dari iblis. Karena iblis ini bisa seperti malaikat terang. Oh, enggak apa-apa, sekali-sekali tidak apa. Ini kan seperti iblis berupa ular itu berkata kepada Hawa. Ya, lihat sampai Hawa ini mengatakan, ya Tuhan berfirman, ya, bahwa tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi lihat, iblis mengatakan sekali-sekali tidak apa. Akhirnya jatuhlah Hawa dan membawa juga jatuh Adam. Nah, ini medan pikiran kita ini menjadi medan peperangan. Ya, kita harus punya pikiran Kristus. Itu sebabnya Rasul Petrus katakan, siapkanlah. Kalau kita membaca dalam Wahyu pasal 12, nah ini iblis itu mendakwah siang malam. Ada seorang rekan mahasiswa teologi, waktu saya masih sekolah teologi di Sati Malang ya, di seminari Trinitas. Anak muda ini mahasiswa juga ya, bilang, Pak Sewi, saya tidak bisa doa, pikiran cabul ini muncul Pak Sewi. Aduh, minta ampun, saya berusaha supaya itu jangan muncul. Masih muncul, terpampang di depan saya ya gambar-gambar pornografi.
juga caci maki keluar. Saya sudah berusaha supaya jangan keluar, tetap keluar caci maki, ya kata-kata kotor, sampai saya tersiksa Pak. Saya nggak bisa doa, nggak bisa baca Alkitab. Nah, ini saya katakan, Martin Luther pun demikian. Iblis datang mulai tunjukkan, ini dosamu, mendakwa siang malam, ini dosamu. Ya, Martin Luther tulis satu persatu. Dan Martin Luther mengambil tinta dan dia siram semua tulisan dosa itu oleh darah Yesus Kristus. Ya, segala dosa saya sudah dihapuskan. Hati saya, lubuk hati saya, alam bawah sadar saya sudah dibasuh dengan darah Yesus Kristus. Katakan berulang-ulang. Iblis itu kan mendakwa, namanya mendakwa, dia terus menerus. Jangan putus asa. Kita juga terus menerus. Darah Yesus. Sampai akhirnya lari terbirit-birit iblis itu. Jangan pantang mundur. Jangan merasa tertuduh, karena firman Tuhan sudah menulis. Ya, terus katakan. Dan harus mengambil komitmen. Saudara yang memerintah, ya bukan diperintah oleh iblis nafsu itu. Ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Jangan sampai kita diperintah, ya jangan kita ini biarkan ya kenajisan, amarah, kebencian, akar pahit yang memerintah hati kita. Firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 3 ayat 15, damai sejahtera Kristus, demikian juga kesucian Tuhan memerintah saudara. Nah, jadi jangan sampai saudara kita ini membiarkan nafsu itu menguasai pikiran kita, ya. Kita harus hidup dalam kekudusan. Nah, untuk hidup dalam kekudusan ini kita manusia terbatas. Ya. Tuhan adalah Bapa kita. Maka sebagai anak kita harus mencerminkan, merepresentasikan ya Bapa melalui kehidupan kita. Sebagaimana Rasul Paulus nasihati kepada Timotius yang muda di dalam perkataan. Nah, ini. Di dalam perilaku, di dalam kesetiaan, di dalam kesucian, di dalam kasih. Ada 5 prinsip yang Rasul Paulus tunjukkan kepada Timotius muda supaya mengejawantah dalam hidup sehari-hari. Nah, ini penting untuk kita perhatikan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Nah, demikian juga saudara, ya, supaya seorang itu ya di dalam perkenanan Tuhan, jangan izinkan. Tapi saya tidak kuat, Pak. Jangan izinkan pikiran cabul pornografi itu ya bercokol. Jangan beri kesempatan. Lihat di dalam Efesus pasal 4 tentang manusia baru. Rasul Paulus menasihati apa? Kalau dulu suka mencuri, sekarang jangan mencuri. Dulu suka berbohong, sekarang jangan. Jangan ada amarah, geram, iya, sakit hati. Nah, berarti manusia baru bisa kecolongan. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat 26-27, apabila kamu menjadi marah. Nah, ini, apabila kamu menjadi marah, jangan sampai matahari terbenam. Dan ayat berikutnya, kalimat berikutnya apa? Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini, jangan beri kesempatan, sedikit pun, celah pun, jangan. Padahal kita lihat ini, kepala setan ini, iblis, masih doyan. Ya, bukan kerucuk-kerucuk, kepalanya iblis ini mencari celah. Kalau sampai kita membiarkan marah itu menguasai sampai kita tidur, nah ini bahaya. Amarah bisa membawa kepada pembunuhan. Ini, dikatakan jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai memberi kesempatan. Kalau kita memberi kesempatan, nah ini masuk mengobok-obok hidup kita, akhirnya tembok hidup kita ambruk. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Tuhan tidak pernah melupakan kita, bahkan di bentangan mata Tuhan itu, di dalam mata Tuhan itu melihat tembok-tembok yang ada di sekitar kita ini. Jadi Tuhan itu tetap memantau. Jangan beri celah. Akhirnya iblis masuk. Tembok pertahanan hidup kita ambruk. Ya, kita lihat serangan dari berbagai arah. Terpuruk. Seringkali beberapa orang jatuh bukan karena batu yang besar, tapi kerikil-kerikil. Jadi jangan beri kesempatan pikiran cabul bercokol. Saudara tahu ini sudah tidak beres, ya. Harus tolak. Jangan mau saudara diperintah oleh pikiran cabul, melainkan kesucian, kekudusan dari Tuhan. Nah, ini pentingnya saudara tetap sebagaimana
pengajaran Yesus Kristus, cara melekat pada pokok anggur, menyerap zat-zat berbuah. Nah, kita ini melekat kepada Tuhan, kita manusia terbatas. Dengan kita melekat kepada Tuhan, kita menyerap kesucian Tuhan, kekuatan Tuhan, sehingga kita dimampukan oleh anugerah Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Ini kuncinya, saudara. Jadi terakhir, status kita sebagai milik Kristus, ya. Nah, sebagai milik Kristus akan mempengaruhi cara hidup kita, ya. Karena ada benih ilahi, yaitu firman Tuhan dalam diri kita ini. Maka sebagaimana Rasul Petrus dulunya nelayan, ya, apa yang ada di paradigma pikirannya dari sejak kecil, pola pikirnya itu ya berkaitan semua yang ada di pantai, di laut, di dalam kehidupan sehari-hari sebagai nelayan. Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, nah ini firman Tuhan. Yesus adalah firman Tuhan. Itu sebabnya dia mengatakan semua yang hidup seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Pada waktu pagi bunga itu berbunga, ya sorenya menjadi layu dan gugur. Rasul Petrus mengingatkan bahwa hidup manusia ini seringkali kalau sudah berbunga, sudah makmur, jaya, lupa Tuhan. Ini di zona kenyamanannya. Nah, di sini sampai dikatakan semua yang hidup ini supaya sadar bahwa betapa fananya manusia ini. Ya, umur manusia hanya sekian puluhan tahun. Tuhan tetapkan 70 tahun pada masa pemazmur. Nah, anak-anak muda sekarang mari. Ya, masa mudamu pengkhotbah katakan. Nah, ini masa muda untuk kemuliaan nama Tuhan. Masa muda untuk Tuhan. Pasti saudara diberkati Tuhan. Jangan khawatir masa depan saudara. Jangan khawatir akan pekerjaan saudara, usaha saudara, ya bisnis saudara. Kalau saudara bersama Tuhan di dalam seluruh aspek hidup saudara. Saudara sebagai pengusaha, karyawan, pelajar, lihat bersama Tuhan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yohanes pasal 15. Mari anak-anak muda, jangan sampai saudara mau diperintah oleh pikiran cabul, pikiran kotor. Bersama Tuhan Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Mari pola pikir kita yang dulu banyak kenajisan, ubah menjadi paradigma Alkitab. Nah ini, saudara akan melihat hidup saudara menjadi indah dan berarti. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, anak-anak muda yang potensial ini, jangan sampai hidup mereka sebagai anak-anak muda, semangat mereka untuk hal-hal yang duniawi, hal-hal yang berdosa, kenajisan, percabulan, obat-obatan, obat bius. Mari Tuhan, masa muda mereka untuk Tuhan. Mereka tidak perlu khawatir akan usaha bisnis mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka. Kalau kami di dalam seluruh aspek hidup kami untuk kemuliaan Tuhan, semangat kami anak-anak muda untuk kemuliaan Tuhan, pasti mereka melihat Tuhan nyata dalam hidup mereka. Puji Tuhan, setiap pribadi pada saat ini anak-anak muda yang sedang dalam keadaan down, mungkin sedang dalam keadaan tidak semangat, mungkin sedang pikirannya kotor najis pada saat ini. Mari Tuhan, setiap pribadi mengambil komitmen untuk minta ampun kepada Tuhan, supaya pikiran mereka dibasuh dengan darah Yesus Kristus, dan mereka sadar mereka sebagai milik Kristus, dan mereka mau Tuhan masa muda mereka berguna dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh dibangkitkan bangun kembali untuk menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan, pasti semuanya diberkati Tuhan. Demikian juga bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkati. Juga vaksin yang diterapkan Tuhan berkati. NKRI juga Tuhan berkati. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made
made my decision.